Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadasana Abu Nu'man hadasana Hamad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Abi Usman an-Nahdi an Usamah bin Zaid qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu Rasulullah ikhda banatihi yad'uhu ila ibnihi bil maut faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa ahbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha falyastasbir wal tashab fa'fu fad'at ar-Rasulullah anha qad aqsamat la ta'tiha faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'a Mu'adz bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal fadufi'a sabi ilaihi wa nafsahu taqma'a kullaha taqmahu sapi hadap faqadat ainahu faqala Nabi faqala lahu Sa'ad ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmah ja'alallah fi qalbi fi qulubi ibadi wa innama yarhamullah min ibadi rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Manar yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk dapat mentadabbur ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana dalam hadis Abi Hurairah Al-Bukhari ya, surat Bukhari hadis yang ke-6829 itu menceritakan tentang kasus Nabi akan ditinggalkan oleh cucunya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, dan dari Asim Al-Ahwal dari Abu Usman An-Nahdi dari Usamah bin Zaid berkata, kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas utusan salah seorang di antara kedua putri beliau memanggilnya karena anak laki-lakinya diambang kematian. Lantas Nabi bersabda kepada sang utusan, pulanglah engkau ke rumah anak putriku dan beritahukanlah kepadanya bahwa segala milik Allah yang diambilnya dan apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya telah ada ketentuannya yang ditetapkan ila ajali musammatin. Suruhlah dia untuk bersabar dan mengharap pahala. Anak putri beliau kembali mengutus utusannya disertai sumpah yang isinya Anda harus mendatanginya. Kontan Nabi SAW berdiri bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal, lalu
anak kecil dari putri beliau diserahkan, beliau sedang nyawanya sudah tersenggal-senggal, seolah-olah sudah di penghujung sisa hayatnya. Kedua mata Nabi terus berlinang, maka Sa'ad bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa mata Anda menangis?" katanya. Nabi menjawab, "Inilah rahmat yang Allah letakkan dalam hati hambanya." Hanya saja Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi Nabi sendiri, para jamaah ya, ketika ditinggalkan cucunya ini menangis. Itulah tanda rahmat Allah. Tapi menangisnya bukan menangis meratap ya. Bukan menangis seperti orang-orang jahiliyah merobek-robek baju dan memukul-mukul segalanya, bukan. Tapi menangis memang di berlinang air mata itu memang rahmat Allah itu. Jadi secara kemanusiaan wajar itu ya. Ketika orang ditinggalkan oleh yang dicintainya, cucunya itu menangis itu. Hadis ini menceritakan peristiwa saat salah satu cucu Nabi SAW berada di ambang kematian dan Rasulullah meneteskan air mata saat menyaksikan keadaan cucunya. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya, jadi Sa'ad salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Mengapa beliau menangis?" Nabi menjelaskan bahwa tangisan adalah bentuk rahmat yang Allah berikan atau letakkan dalam hati hambanya. Dan Allah menyayangi orang-orang yang penuh kasih sayang. Jadi dari hikmahnya dari hadis ini, para jamaah, kita bisa mengambil kesedihan adalah bagian dari kemanusiaan. Nabi SAW sehingga sebagai sosok yang paling dekat dengan Allah pun tetap menunjukkan bahwa perasaan sedih dan menangis adalah hal yang alami ya dalam kehidupan manusia. Bahkan bagi orang-orang yang paling muda sekalipun itu. Yang kedua, rahmat sebagai fitrah manusia. Air mata dari belas kasihan adalah manifestasi dari rahmat Allah yang Allah telah letakkan dalam hati hamba-hambanya. Dengan demikian menunjukkan kasih sayang dan belas kasih kepada sesama adalah perilaku yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, kesabaran dan ridho terhadap takdir Allah. Nabi mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Milik Allah. Allah yang mengambil dan Allah yang memberikan. Dan segala sesuatu sudah ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan. Umat Islam diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi musibah, terutama terkait kehilangan orang yang dicintai, dengan penuh keimanan dan harapan akan pahala dari Allah. Penghargaan terhadap kasih sayang yang keempat ini, kasih sayang terhadap sesama manusia adalah sifat yang sangat mulia. Allah akan menyayangi hambanya yang penuh kasih sayang kepada sesama. Ini menjadi pengingat bahwa Islam menekankan pentingnya rahmat dan kasih sayang dalam aspek kehidupan. Dengan demikian hadis ini memberikan pelajaran bahwa dalam menghadapi ujian hidup, manusia tetap diperbolehkan merasakan kesedihan, namun juga harus mampu bersabar dan tetap mengharap pahala dari Allah. Jadi sebagai kemanusiaan ya boleh sih bersedih, tapi tetap harus menjaga tadi, tidak merusak ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan, tidak disebutkan secara langsung nama putri Nabi Muhammad SAW ini yang dimaksud siapa ini. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang tertera dalam hadis ini adalah yang menimpa kepada anak Nabi, anak sulung Nabi yang dari Siti Khadijah, yaitu Zainab. Di halaman 3 bahwa putri Nabi yang dimaksud adalah Zainab binti Muhammad.
putri sulung Nabi SAW, anak laki-laki yang hampir meninggal dalam hadis ini diyakini adalah Ali bin Abi Al-As, putra Zainab dan suaminya Abu Al-As bin Rabi. Zainab memiliki dua anak, yaitu Ali dan Umamah. Ali bin As meninggal saat masih kecil, dan peristiwa ini sesuai dengan konteks hadis yang menggambarkan kematian seorang cucu Nabi SAW. Zainab binti Muhammad adalah putri sulung dari Nabi Muhammad SAW dari hasil pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama Nabi, dan dari pernikahan ini Nabi memiliki beberapa anak termasuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, serta putra-putra yang meninggal saat masih kecil, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Jadi waktu kecil ada putra Nabi yang meninggal dari Khadijah itu, yaitu Abdul Qasim dan Abdullah. Khadijah adalah wanita yang sangat berperan penting di dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW, baik secara emosional maupun secara finansial. Nah, inilah yang perlu kita contoh, bahwa seorang istri Nabi itu memang sangat pemerhati kepada dakwah Nabi. Jadi perlu diketahui bahwa Khadijah ini berapa kali nikah, kemudian suaminya meninggal, dan ia punya kekayaan yang sangat banyak sekali. Tapi kekayaannya itu dihabiskan untuk berdakwah. Ini secara finansialnya dilakukannya. Sampai ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama pun, penasehat utama adalah Khadijah yang memberikan kepada Rasulullah untuk tidak merasa takut dengan kedatangan malaikat Jibril itu. Ini jadi mendorong secara fisik dan mendorong secara rohani. Ini yang perlu diberikan pemantapan kepada para istri kita agar dia mendukung dakwah kita dalam berbagai aspek itu. Jadi musibah atau ujian dalam hidup adalah bagian dari ketentuan Allah yang memiliki hikmah di baliknya. Al-Quran dan hadis memberikan bimbingan agar umat Islam bersabar dan bertawakal kepada Allah saat menghadapi musibah. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang saya catatkan di sini, bahwa ketika kita menghadapi musibah ini harusnya kita penuh dengan harapan kepada Allah balasan dan pahalanya. Satu contoh di dalam surat Al-Baqarah di sini dijelaskan, surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Jadi memang Allah sudah menetapkan ketentuan musibah itu akan ada kepada manusia. Ujian-ujian itu bakal ada. Di sini dalam surat Al-Baqarah 157 sampai 155 sampai 157 Allah menjelaskan, wala nabluwanakum bisayyin minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Benar-benar akan kami uji, katanya. Kalian kum di sini jamak ya kum, bisain dengan sesuatu. Apa yang akan datang? Minal khauf, tentang takut. Pasti diuji manusia tentang ketakutan. Walju, dan kelaparan. Lapar. Wa naksim, dan kekurangan minal amwal. Kekurangan harta, pasti. Apa yang dicari tidak memberikan satu dampak yang baik. Wal anfus, ditinggalkan jiwa. Anak, istri, suami mungkin. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Apa yang ditanam tidak menumbuhkan hasil, itu pasti. Ujung ayat ini Allah menjelaskan wa basyir sabirin, beritahukan kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang apabila ditimpa musibah itu dia mengucapkan istirja kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Maka orang yang semacam ini ulaika alaihim sholawat, kepada mereka itu Allah yang akan memperoleh ampunan dan sholawat dan rahmat dari Allah.
Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika mendapatkan uji coba, dia tidak mengeluh, dia tidak merasa bahwa dikurangi sesuatu, tapi memang itu sudah merupakan ketetapan Allah. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pada halaman keempat yang saya catat di sini, ayat ini menjelaskan bahwa musibah adalah bagian dari ujian Allah. Ya. Dan mereka yang bersabar akan mendapatkan rahmat dan ampunan darinya. Ini yang harus kita pegang kuncinya. Pada kondisi sekarang apalagi musibah banyak. Ya. Juga di dalam surat Al-Hadid ini harus dijadikan kunci kehidupan buat kita para jamaah dalam menghadapi musibah-musibah yang terjadi. Dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 sampai 23, ma asoba, apa yang menimpa, musibatin, tentang musibah, fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, atau pada dirimu sendiri, illa fi kitabin min qabli an nabraha, melainkan sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Ini yang harus kita pegang. Jangan kita ketika mendapatkan musibah ada alasan, coba tidak begitu, coba tidak begini. Ini bahwa apapun yang terjadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin nabraha, melainkan sudah ada catatannya dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang semacam itu bagi Allah mudah. Agar bagaimana kita menyikapinya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala taprahu bima atakum. Kamu jangan terlalu bersedih dengan apa yang hilang, dan kamu jangan terlalu bergembira dengan apa yang datang. Ini dalam menghadapi kehidupan ini, kamu jangan terlalu bersedih dengan apa yang hilang, dan kamu jangan terlalu bergembira dengan apa yang datang. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla muhtal faur. Allah tidak suka kepada orang yang kalau gagal dia berhayal, dan kalau dia berhasil dia sombong. Inilah kehidupan para jamaah yang harus kita hadapi. Ya. Maka dalam ayat ini mengingatkan bahwa segala musibah sudah tertulis dan ditentukan oleh Allah, sehingga kita harus menerima takdirnya dan dengan sabar. Maka dalam hadis Muslim ada saya catat di sini sikap orang yang beriman itu dalam menghadapi musibah. Ya, sini saya bacakan artinya saja. Ya, hadis ke 5518. Di sini ada telah menceritakan kepada kami Haddad bin Khalid Al-Azil dari Saibah Al-Faruq, semuanya dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari lafadznya milik Saiban, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman telah menceritakan kepada kami Sabit dari Abdurrahman bin Abu Laila dan dari Su'aib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkara orang mukmin, katanya. Jadi yang dikatakan Rasul bersabda perkara orang mukmin mengagumkan, katanya. Sesungguhnya semua perihal baik, dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Nah ini, jadi Rasul memberikan gambaran mukmin ini bagaimana sikapnya ketika menghadapi musibah tadi. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar, dan sabar itu baik. Itulah sikap orang mukmin ketika mendapatkan ujian dari Allah. Ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah dia bersabar menunggu keputusannya dari Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada halaman 5, jadi hadis ini menjelaskan, menekankan bahwa apapun yang menimpa seorang mukmin, baik senang maupun susah, selalu ada hikmah kebaikan jika ia bersyukur dan bersabar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ujian atau musibah adalah cara Allah untuk menguji. Cara menguji siapa? Menguji hambanya yang terpilih dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musibah itu tujuannya adalah supaya hamba mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabah ilallah. Dari ayat dan hadis di atas para jamaah kita dapat mengambil pelajaran
bahwa musibah adalah bagian dari kehidupan yang sudah ditentukan Allah. Jadi umat Islam dianjurkan untuk bersabar, tawakal, dan tetap yakin bahwa di balik setiap ujian ada hikmah dan pahala yang besar dari Allah. Mereka yang mampu menghadapi musibah dengan kesabaran akan mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah serta ampunan dari dosa yang pernah ia lakukan. Jadi dalam surat Al-Baqarah memang Allah nggak bakal memberikan satu kemampuan kepada seseorang. Ada dijelaskan dalam surat Al-Baqarah sudah 86 ini diawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang sesuatu yang dia tidak mampu. Tidak mampu. Nggak bakal. Ya. Ada saya kasus di Larangan, saya tiap hari Jumat itu mengajar. Ada salah seorang suami dari jamaah pengajian itu, dia senang sekali main badminton. Ya memang dia lakukan, tapi satu saat dapat musibah. Ketika semesan seseorang itu kena matanya, sehingga matanya itu enggak melihat, dioperasi. Ternyata usut punya usut, istrinya itu seorang perawat. Jadi memang Allah tahu untuk memberikan musibah itu kepada orang yang memang kondisinya bisa merawatnya dia. Maka saya begitu berhadapan dengan dia, ibu mau enggak seperti bapak terkena matanya? Enggak mau. Tapi kan ibu ada kemampuan bisa mengurus. Inilah kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bakal. Yang penting di sini para jamaah kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Ini ketika ada satu percobaan dari Allah, ucapkan Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau pikulkan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang kemampuan hambanya yang dia tidak mampu. Allah tahu kemampuan orang itu, tahu. Ya. Ini makanya suami istri itu tahu Allah. Kemampuan istri, kemampuan suami, Allah uji tahu. Nah, oleh karena itu kembali untuk menguatkan kita para jamaah dalam surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. Perhatikan ayat ini, ma asaba min musibatin, tidak terjadi satu musibah. Di halaman 5 paling bawah ini ayatnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu musibah melainkan dengan izin Allah. Ini harus kita yakini, ya. Wa may yu'min billah, ini barang siapa yang beriman kepada Allah ketika mendapatkan musibah tadi, yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi orang yang beriman terhadap musibah yang datang, ujian yang datang, itu akan Allah berikan yahdi qalbahu, imannya akan diperkuat dalam hatinya para jamaah. Jadi tidak berangan-angan dengan terjadian musibah itu. Kalau enggak ini, kalau enggak, terima, minta kepada Allah jalan keluarnya. Saya ingat dulu, ya bukan saya ingin ini ya, waktu tahun berapa, 98 itu Pak. Saya terjadi kebakaran di tempat saya di Sawah Besar dulu, dekat ini. 3 RW Pak. 3 RW itu ada 550 kakak. Hangus
Dan saya tidak ada sesuatu yang saya bisa ambil, padahal ada barang-barang perabot baru beli itu. Dari mulai perabot, enggak ada yang ambil. Ketika saya melihat musibah itu, cuman saya bilang, ya Allah, aku terima musibah ini. Tapi berikan ya Allah jalan keluar untuk menghadapinya. Cuman itu yang saya ucapkan. Besoknya pagi-pagi diboyong oleh jamaah dari Meruya, Masjid Al-Ihwan itu. Subhanallah, diberikan tempat yang lebih bagus dan sebagainya. Itulah. Jadi ketika datang musibah jangan ada keluhan. Itu dan ini terima, minta kepada Allah, yahdi qalbahu, ya Allah tunjuki dalam hati. Apapun yang terjadi para jamaah, apapun. Satu contoh umpamanya waktu kemarin saya ngajar di pesantren itu, ketika disiapkan meja, kemudian saya duduk, tahu-tahu jempol saya selagi cantengan itu nendang sesuatu di bawah kaki meja itu. Masya Allah sakitnya itu air mata. Apa itu disengaja atau? Nah itulah sesuatu yang kita istirja kepada Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada hamba itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu. Karena enggak ada orang yang kesandung itu untuk menyengaja. Nah ini. Segala persoalan apapun yang terjadi, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ya. Ini para jamaah. Kemudian di halaman 6 para jamaah ya. Di sini berarti bahwa pengertian tidak ada suatu musibah menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk. Ini harus diyakini para jamaah. Memang Allah akan berikan petunjuk kepada kita, kejelasan. Maka dalam surat-surat yang lain mungkin nanti bisa dibaca dalam surat At-Talaq itu atau gabun yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar yang jelas, makhraj, jelas. Pasti. Maka dalam surat Ad-Jumar ini, surat 39 ayat 10, Allah menjelaskan supaya kepada hambanya itu ketika mendapatkan musibah, kul ya ibadilladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Rabb kamu. Siapa dia? Lilladzina ahsanu, itu orang-orang yang berbuat kebaikan lebih baik fi hadhihi dunya hasanah, di dunia. Jadi kata Allah, orang-orang sebagai hamba Allah itu hendaknya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dan ia benar-benar berbuat lebih baik di dunia ini, hasanah. Ya. Maka Allah menjelaskan wa ardullah wasi'an, bumi Allah ini luas. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar terhadap musibah yang datang, Allah akan beri balasan lebih cepat dari musibah yang datang. Lebih cepat balasannya itu. Para jamaah, ya. Kebaikannya. Ayat ini menjelaskan bahwa pahala bagi orang yang sabar adalah tanpa batas, sebagai batas kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan atau ujian. Bahkan saya baca dalam surat Al-Imran itu, Nabi para sahabat kan berjuang juga di jalan Allah itu. Surat Al-Imran 146 itu, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribyuna katsir, berapa banyak para nabi dan para sahabat yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Wa ma da'ufu, dia tidak lemah dengan musibah yang datang, daya tahan kuat, malah dengan musibah datang aktif, kreatif, inovatif. Maka di ujung ayatnya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah suka kepada orang-orang yang sabar yang semacam ini. Bukan ngeluh, bukan berdiam diri, tapi aktif, kreatif, tetap berjuang merubah kemungkaran, jangan diam. Itulah yang Allah senangi, orang-orang yang sabar.
Ya, kalau kita lihat mungkin kita lihat karakter manusia sekarang ingin merubah kondisi dan keadaan bermacam cara dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa terbukti dan tidak bisa. Ini memang sudah ketentuan Allah, tapi tetap kita harus berjuang, bukan berdiam diri. Ini yang harus kita imani itu. Memang perjuangan harus berjalan, tetapi ketentuannya tetap Allah yang menentukannya itu para jamaah. Jadi disinilah pentingnya ada dalam surat Al-Imran yang saya catat ayat 159, fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sehingga dalam kehidupan itu, walau kunta faddan ghalidan faldan qalbi lan fadlu min halik, kalau kamu bersikap keras mereka akan bubar. Tapi yang penting kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun mereka. Tapi ujungnya wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka kalau kalian sudah memutuskan bermusyawarah dengan baik, putuskan bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang-orang yang bertawakal ini. Jadi bersabar dan bertawakal, putuskan dengan musyawarah. Jadi bertawakal adalah salah satu tanda kepasrahan dan keyakinan penuh kepada Allah setelah berburu atau salah berbuat, ya, setelah berusaha. Itu bertawakal itu. Jadi hadis tentang sabar dan tawakal kita perhatikan ya di halaman 7 para jamaah, ini untuk menguatkan kita bahwa dalam kehidupan memang tetap akan terjadi semacam ini uji coba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang ke-5989 ini telah menceritakan kepada kami, Abu Yaman telah mengkabarkan kepada kami, Su'aib dari Az-Zuhri dia berkata telah mengabarkan kepada kami atau bin Yazid Al-Laisi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri telah menghabarkan kepada mereka bahwa beberapa kaum Ansor meminta sedekah kepada Rasulullah SAW, dan tidaklah salah seorang dari mereka meminta melainkan beliau akan memberinya. Jadi Rasulullah ketika dimintakan sedekah oleh jamaah orang-orang Ansor, selalu dia berikan apa yang ada hingga habislah apa yang dimiliki oleh beliau. Tapi begitu habis yang apa yang dimiliki, ketika apa yang diberikan kepada beliau itu habis, maka Rasul bersabda, jika kami memiliki kebaikan maka kami tidak akan menyimpannya dan kalian semuanya kepada kasihan semua. Namun barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan. Ini. Jadi orang harus ada merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tidak pentingnya mengeluh kepada siapapun. Barang siapa bersabar, maka Allah akan memberinya satu kesabaran. Dan barang siapa yang berusahanya bahwa dia kepada Allah akan mempunyai satu pandangan bahwa dia merasa kaya, maka Allah akan mengayakan dia. Ini para jamaah. Memang terutama bagi seorang dai ya, tidak selamitan. Dia harus punya daya tahan yang kuat. Ini tidak mengeluh. Nah, oleh karena dalam hadis ini, dalam hadis Imam Tirmizi pun ada dikatakan, hadis ke-2399, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan diuji oleh Allah. Akan diuji. Jadi ujian itu bukan haram, bukan, pasti akan diuji. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah yang menginginkan kebaikan bagi hambanya melalui jalan tersebut. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad ya di halaman 8 para jamaah ini juga dijelaskan di mana dalam hadis Imam Ahmad Allah Rasul menjelaskan hadis yang ke-200 telah menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Haywah telah menceritakan kepada kami, Bakar bin Amru bahwa dia mendengar Abdullah bin Hubairah berkata ya bahwa dia mendengar Abu Tamim
Al-Laisi berkata bahwa dia mendengar Umar bin Khattab menerangkan bahwa dia mendengar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana dia telah memberikan kepada burung-burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan kenyang dan kembali dalam keadaan kenyang. Coba kalau para jamaah perhatikan burung, pagi udah nyanyi, nggak punya apa-apa dia, zikir dia kepada Allah. Cuman dia burung itu tawakalnya itu memang punya sayap, dia epakkan sayapnya, terbang dia. Ketika terbang capek dia hinggap di pohon itu sudah ada makanan. Pulang dia bawa makanan untuk anaknya. Cuman sayangnya burung itu nggak punya kulkas itu, jadi nggak banyak bawa. Mungkin kalau ada kulkas, dia itu setiap hari kerjaan burung begitu. Pada ini Allah menjanjikan dan Rasul menggambarkan burung. Kalau kamu bertawakal seperti burung, artinya ada bergerak, Allah berikan rezeki kamu. Dalam surat 65 ayat 3, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bergantung kepadaku dalam kehidupannya, aku akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sikap tawakal harus diwujudkan dalam ibadah kepada Allah. Jadi ketika para jamaah hadirin hadirat mau lakukan sholat malam ini ya, cobalah baca nih sebelumnya. Apa? Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, hadis ke-655. Apa yang dibaca sebelum sholat malam itu? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Ya. Dalam 9 ya. Walakal hamdu wa man fihina antal haq wa qawlu haq wa wa'duka haq wa liqa'ak luka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma ahartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta illa ilahi la ilaha illa anta. Jadi memang ada beberapa pendapat, ada yang membacanya ketika iftitah, tapi saya lebih cenderung sebelum iftitah itu kita baca Allahumma lakal hamd anta nur samawati wal ard. Tapi di ujung ayat ini ada kalimat yang paling baik para jamaah. Apa? Faghfirli ma qaddamtu wa ma ahartu. Ya Allah, ampunilah aku dalam perbuatan ini yang mestinya aku dahulukan, aku akhirkan, dan yang harusnya aku akhirkan, aku dahulukan. Ini yang perlu. Kadang-kadang terjadinya adalah akibat kita dalam kehidupan mendahulukan yang harusnya kita akhirkan dan mengakhirkan yang harusnya kita dahulukan. Seperti sedang kerja, azan datang, kadang-kadang entarlah. Tahu-tahu sudah hampir maghrib baru sholat asar. Masya Allah. Ini kita mohon kepada Rabbighfir lima qaddamtu wa ma ahartu. Ya Allah, ampuni aku dari perbuatan yang mestinya aku dahulukan, aku akhirkan, yang aku akhirkan, aku dahulukan. Ini salah satu doa dalam menghadapi persoalan hidup. Kemudian dalam Sahih Bukhari para jamaah ya, ini dijelaskan hadis ke 5215 ya,
Ini saya bacakan artinya di sini bahwa Rasulullah ada menceritakan di dalam hadis Bukhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Al-Amsi, dari Ibrahim At-Tamimi, dari Al-Haris, dari Suwaid, dari Abdullah radhiyallahu an. Saya pernah menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit. Kataku selanjutnya berkata, jadi seorang penengok ini mengatakan, sepertinya Anda sedang merasakan rasa sakit yang amat berat. Oleh karena itu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat, kata orang yang menjenguk ini. Maka beliau menjawab, benar. Sakit itu panasnya itu 2 kali lipat. Maka kata Rasul akhirnya berbicara, tidak seorang pun muslim yang tertimpa musibah melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Nah ini yang jadi tidak seorang pun mendapat musibah melainkan Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang dulu pernah ia lakukan. Ini yang harus kita imani. Ya. Mudah-mudahan hadis ini mengajarkan bahwa setiap musibah yang menimpa seorang mukmin akan menjadi penghapus dosa yang pernah dia lakukan. Nah inilah pada kesimpulannya Al-Quran dan hadis memberikan satu bimbingan yang jelas tentang pentingnya bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi musibah. Kesabaran dan tawakal adalah kunci untuk meraih pahala yang besar dari rahmat Allah dan pengampunan atas dosa-dosa. Setiap ujian dalam hidup bukanlah tanpa hikmah, melainkan cara Allah mendekatkan hambanya kepada kebaikan dan rahmatnya. Maka dalam beberapa ayat saya baca tentang musibah itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau menganggap buruk padahal baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau apa bisa jadi engkau menganggap baik satu masalah padahal buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu ujung persoalan hidup kita dan kita tidak tahu. Demikian para jamaah, mudah-mudahan apa yang sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat diri saya dan para hadirin hadirat semuanya. Semoga dapat menjalankan hidup dengan baik dan insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah sampai kita bertemu dengan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.